Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita agak ngerem sedikit. Saatnya kita muhasabah. Saatnya kita menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dalam setahun. Sudah sesuai aturan atau tidak, masih on the right track atau tidak. Saatnya kita muhasabah. Mungkin tokoh-tokoh sufi besar untuk membantu kita melakukan muhasabah. Malam ini kita temui beliau. Mungkin teman-teman sudah akrab, sering mendengar namanya. Tapi menekuni secara serius mungkin nunggu kalau kuliah di filsafat akhlak atau di akhlak tasawuf biasanya ketemunya. Di mata kuliah yang lain saya tidak tahu. Tentang beliau ini mungkin yang belajar ilmu kalam pernah mendengar cerita beliau dengan salah seorang muridnya yang terkenal sekali, namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok ini salah satu murid beliau, pintar sebenarnya Wasil bin Atok itu. Wasil bin Atok itu, di antara uniknya Wasil bin Atok itu cadel, tidak bisa ngomong R. Kalau Arab ya ro, tidak bisa ngomong ro, agak cadel lidahnya. Tapi karena beliau ini pintar, misalnya ceramah apa pidato apa ngomong apa itu beliau selalu bisa menghindari huruf ro. Oh, itu tidak sembarangan kan ngomong kok bisa menghindar terus dari huruf ro itu. Di antara pinternya Wasil bin Atok. Suatu ketika ada orang bertanya pada Syekh Hasan Al-Basri ini, Syekh, hari ini saya melihat ada kelompok di kalangan kita yang suka mengkafir-kafirkan. Dulu ya, bukan sekarang. Zamannya Imam Hasan Basri. Ada yang bilang bahwa begitu orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia kafir. Tapi ada juga yang, mungkin kalau bahasa ini terlalu santai. Orang melakukan salah apapun tetap pokoknya dia masih mukmin. Itu kalau zaman itu kan dikenal perdebatan antara kelompok Khawarij dan cabang-cabangnya juga kelompok Murji'ah. Yang satu bilang oke saja masih mukmin meskipun melakukan dosa, yang satu bilang ndak, sudah kafir. Terus yang benar yang mana? Kalau ada orang melakukan dosa itu dia masih mukmin apa sudah kafir? Sebelum Imam Hasan Al-Basri jawab, Wasil bin Atok angkat tangan. Jadi tanpa diminta untuk jawab, Wasil bin Atok jawab, menurut saya orang ini tidak kafir, ya tidak mukmin. Itu nanti jadi cikal bakar lahirnya pandangan yang dikenal dalam teologi Mu'tazilah namanya manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Kapan-kapan ya tema ini. Kita mau Syekh Hasan Basrinya ini. Jadi ada muridnya nyerobot jawaban, tapi beliau tidak marah. Beliau cuma bilang, karena setelah itu Wasil bin Atok setelah jawab itu berdiri terus nyari sudut masjid yang lain untuk mojok bikin kajian lain yang baru. Imam Hasan Basri cuma komentar, i'tazala anna Wasil. Wah, Wasil sekarang sudah misah nih dari kita. Jadi tidak marah-marah, tidak. Kamu murid kayak gimana? Kamu enggak. Beliau enggak marah-marah, cuma komentar i'tazala anna Wasil. Ada yang bilang dari sinilah nanti muncul istilah Wasil dan kawan-kawan disebut kelompok Mu'tazilah. Oke. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in. Gurunya adalah para sahabat besar. Jadi Umar, Utsman, bahkan Ali, Abdullah bin Umar,
Pokoknya sahabat-sahabat besar hampir semua jadi gurunya. Nanti Imam Hasan al-Basri ini bahkan sempat disusui oleh salah seorang istri Rasulullah yang dikenal cerdas, Ummu Salamah. Jadi ini punya posisi dan kedudukan yang luar biasa dari sisi masa kecilnya. Guru-gurunya tidak perlu diragukan lagi. Dan beliau termasuk tokoh yang nanti dikenal sangat menguasai agama, tokoh yang dikenal ungkapan-ungkapannya banyak berpengaruh hingga hari ini. Kalau bahasa kita hari ini, quote-quotesnya itu luar biasa. Oke, sekarang kita lihat apa yang bisa kita ambil untuk muhasabah dari gagasan-gagasan sufistik Imam Hasan al-Basri. Kalau ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, kok temanya tasawuf? Nggak tahu saya juga jawabnya gimana. Pokoknya ngaji wailah. Kalau di jurusan akidah filsafat Islam ini ya biasanya ada di mata kuliah akhlak tasawuf. Di UIN mata kuliah akhlak tasawuf itu hampir ada di semua prodi. Oke, jadi yang kuliah di UIN mungkin pernah juga ketemu dengan beliau, Imam Hasan al-Basri. Oke, beliau ini selain ngaji ke tokoh-tokoh besar, hidupnya awalnya seorang pedagang mutiara. Makanya beliau dikenal Hasan, di antara julukannya Hasan si pedagang mutiara. Ada beberapa versi tentang konversi apa, pertobatan seorang Hasan Basri dari ulama yang luar biasa kemudian menjadi sufi. Kalau teman-teman membaca kitabnya Fariduddin Attor yang terkenal sekali itu diterjemahkan judulnya Warisan Para Aulia, atau judul aslinya Tadhkiratul Aulia. Jadi Hasan Basri ini satu ketika datang ke seorang kliennya jual beli mutiara, kebetulan seorang perdana menteri di daerah Bizantium. Bizantium itu satu kota di Yunani kuno yang nanti zaman Romawi namanya ganti Konstantinopel, zaman Turki Utsmani ganti jadi Istanbul. Nah, Perdana Menteri ini satu ketika ngajak Imam Hasan al-Basri ini jalan-jalan ke satu tempat. Jadi di kerajaan itu di satu tempat ada satu tenda. Di tenda itu pas Hasan al-Basri ke sana tiba-tiba datang ratusan pasukan. Kemudian merubungi tenda itu, ngomong-ngomong apa sedikit terus pergi. Kemudian setelah ada pasukan datang ulama-ulama, orang pinter, filosof, cendekiawan, ratusan juga. Muter-muter di tenda itu ngomong-ngomong sebentar terus pergi. Setelah itu datang juga perempuan-perempuan cantik. Muter-muter juga di tenda itu terus pergi juga. Terakhir datang orang-orang tua. Muter di situ terus pergi. Paling akhir datang rajanya. Muter juga di situ terus pergi. Ini Hasan al-Basri heran. Itu ngapain sih orang-orang itu? Kok muter-muter semua di tenda ngeruneng nggak jelas terus pergi? Cerita sufi itu kan gitu. Menarik kalau diceritakan. Diceritain sama Perdana Menterinya. Di tenda itu, di dalamnya adalah makamnya putra mahkota. Jadi waktu putra mahkota ini masih muda, semua orang mencintainya. Pinter, ganteng, jagoan, pokoknya harapan
pemuda-pemudi bangsa negara. Dia semua mengharapkan dia nanti mengganti raja. Tapi terus masih di usia muda tiba-tiba sakit. Semua dokter kerajaan tidak bisa ngatasi dan akhirnya meninggal. Dan dimakamkan di situ yang ada tendanya. Nah, orang tadi yang datang muter-muter menggerundeng itu sebenarnya sedang semacam muhasabah atau apa ya. Jadi misalnya yang pasukan tadi muter-muter di situ, yang diucapkan apa? Wahai pangeran, kalau yang melawanmu, kalau yang membuatmu sakit, membuatmu mati adalah pasukan yang bisa kami lawan, kami siap mengorbankan nyawa untuk membelamu. Tapi yang membuatmu sakit dan meninggal adalah sesuatu yang tidak mungkin kami lawan. Muter-muter terus pergi. Selanjutnya datang lagi orang-orang pinter, para ulama. Wahai putra mahkota, kalau yang bisa menyelamatkanmu adalah ilmu, pengetahuan, filsafat, kami siap melawannya. Terserahlah, butuh santri ngaji filsafat berapa tak kerahkan. Tapi yang datang mengambil nyawamu adalah sesuatu yang tidak terlawan bahkan oleh kepandaian kami. Terus datang yang muda-muda, cantik-cantik juga begitu. Kalau bisa kami tukar nyawamu, keberadaanmu dengan kecantikan kami, dengan keindahan kami semua siap. Terakhir, yang orang-orang tua tadi juga begitu. Kalau boleh ditukar, kita yang sudah tua saja yang berangkat duluan. Terserah mau ditukar berapa dari kami semua, umur-umur kami. Tapi yang membuatmu meninggal adalah sesuatu yang tidak terlawan. Dan yang terakhir, rajanya datang. Wahai anakku, apapun yang ada di negara ini dalam kuasaku, kalau memang mungkin bisa aku tukar dengan kehidupanmu kembali, aku tukar. Tapi ternyata tidak bisa, tidak laku. Bahkan kerajaan dan seisinya dan raja-rajanya sekaligus. Jadi tiap hari ada adegan ini. Dan ini menyentuh seorang Hasan Basri. Akhirnya beliau pulang, sampai di rumah terjadi konversi, mengalami kesadaran yang luar biasa bahwa dunia ini sebenarnya tidak ada harganya. Bahkan satu negara dibandingkan satu nyawa saja tidak bisa dilawan. Oke, nanti dari situ nanti Hasan Al-Basri punya konsep tentang dunia yang khas, yang agak negatif, yang agak menjauh dari dunia. Sampai nanti beliau dikenal sebagai tokoh sufi besar awal. Yang tokoh-tokoh awal itu kadang disebut zuhad, ahli zuhud, atau nusak, ahli ibadah. Oke, karomah-karomahnya juga banyak. Silahkan dibaca di buku-buku. Kalau karomah-karomah itu kan ya. Yang di Fariduddin Attar itu ada beberapa. Yang masih saya ingat itu satu ketika ada muridnya, namanya Abu Amr. Abu Amr ini murid pinter yang juga punya jamaah sendiri. Satu ketika Abu Amr ini waktu ngaji, ngajar santri-santrinya kayak gini, ada seorang santrinya yang cantiknya luar biasa. Sampai dia terpesona, sampai apalannya hilang semua. Iya, makanya ngawatiri ya kalau jamaahnya. Jadi terus menghadap sama Imam Hasan Al-Basri, guru, tidak tahu apa yang menimpaku sekarang. Pikiranku kacau, tidak karu-karuan. Hafalan Quranku hilang. Tidak bisa lagi aku ngajar. Mbok aku tolong didoakan biar kembali lagi semuanya seperti semula. Katanya Syekh Hasan Al-Basri,